Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qassamal arzaqa baina ibadihi wa ahkamat taqdir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh hadirin dalam majlis kajian fikih pada hari ini, ana uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga kita semua diberikan Allah rahmat, karunia, perlindungan dan pengetahuan yang semakin mengokohkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang kedua ini dari kajian fikih dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kitab karangan Imam Ibn Rushd, yang beliau selain menyebutkan pendapat para fuqaha, juga menyebutkan alasan dari perbedaan pendapat di antara mereka. Ini baik bagi kita untuk pertama mengokohkan pengetahuan kita tentang amal-amal ubudiyah yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita tahu itu alasan dan dalilnya apa, dan kemudian siapa sebetulnya yang berpendapat seperti itu, sehingga kita kira-kira tahu dalil dan silsilahnya. Dan yang kedua, istimewanya beliau menyebutkan sebab perbedaan, dan hal ini akan menguatkan rasionalitas atau cara berpikir kita ya di dalam beribadah, bahwa ibadah dasarnya adalah ta'abbudi, dalam rangka untuk mengokohkan ibadah kita. Dan kemudian ta'abbudi juga bermakna ibadah itu harus mengikut, ya harus mengikut, tetapi semua apa yang kita lakukan harus dapat pula kita ta'akulkan. Ta'akulkan itu kita tafakuhkan, ya tafakuh. Kita benar-benar kuasai mengapa para ulama berpendapat seperti itu. Dan ini baik buat kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin juga membuat cara berpikir kita menjadi lebih runut, kemudian semakin tajam dalam berpikir. Dan itulah keistimewaan dari belajar fikih. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi, siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, maka dibuatnya ia faqih dan faham terhadap agamanya. Nah, faham di sini ada yang memaknakan faham terhadap keseluruhan ajaran, tetapi ada yang menyebutkan secara khusus itu adalah fikih. Yang fikih ini gabungan antara akal dan qalbi yang bernuansa qalbu, terkait dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, masuk kita di dalam buku ini tentang hukum berkumur dan menyerap air ke dalam hidung. Mungkin kita semua sudah mempraktekannya. Berkumur ini dalam bahasa Arab disebut dengan madmadah, dan memasukkan air ke dalam hidung itu disebut dengan istinsyak. Nah, aplikasi ini di dalam berwudu itu ada 3 pendapat ulama. Pertama, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Abu Hanifah,
Mazhab Syafi'i umumnya di Indonesia, kemudian Maliki di antaranya dahulu ada banyak dianut di Spanyol atau di Eropa. Kemudian Hanafi banyak di sekarang ini misalnya di India, ya, Afghanistan dan sekitarnya. Bahwa berkumur dan menyerap air ke dalam hidung itu termasuk sunnah daripada wudhu. Dan menyerap air ke dalam hidung ini kata Imam Ibnul Qayyim, ya, di dalam Zad al-Ma'ad itu memiliki keistimewaan untuk kesehatan daripada saluran pernapasan kita. Dan kemudian ada orang yang menuliskan di sosial media bagus untuk menghindari seseorang dari terkena stroke, katanya begitu, ya. Wallahu alam, tetapi yang pasti semua yang diamalkan oleh baginda Nabi adalah baik. Sama ada kita mengetahui hikmahnya atau ada orang yang sudah menggalinya. Dan patut untuk tidak kita tinggalkan. Oleh sebab itu disebutkan menurut ketiga mazhab ini adalah sunnah. Akan tetapi ada mazhab diantaranya dari kalangan Abu Daud atau yang disebut dengan mazhab Az-Zahiri. Kita tahu mazhab Az-Zahiri adalah mazhab yang di antara cara berfikih mereka atau menyimpulkan hukum itu dari tekstual Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, tekstual. Ini dahulu jumlahnya sedikit, tapi sekarang banyak juga mulai peminatnya, karena memang orang-orang yang tokohnya ini dikenal dengan nama Ibnu Hazmin, ya. Ibnu Hazmin ini orang Eropa, Ibnu Hazmin Al-Andalusi, ya, diminati karena cara berpikirnya lugas, ya, lugas bagi mereka, ya, dianggap lugas. Begitu yang disebutkan, ya begitu harus kita amalkan dan kita lakukan. Nah, mereka berpendapat bahwa kedua ini menjadi fardu wudu, jadi tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti ada rukun atau fardunya yang ditinggalkan, itu otomatis maka wudunya menjadi tidak sah, ya, wudunya menjadi tidak sah. Nah, kalau wudunya tidak sah maka otomatis dia tidak bisa mengangkat hadas, ya, kondisi di mana kita mengalami hadas. Hadas itu disebabkan diantaranya misalnya, ya, buang air, ya, kemudian buang angin dan seterusnya. Maka kemudian kalau tidak sempurna maka tidak dianggap menjadi syarat yang kemudian sah seseorang melakukan sholat, ya, misalnya, atau membaca Al-Quran, atau yang lebih hati-hati lagi adalah tawaf misalnya. Lalu ada yang berpendapat membedakan antara istinsyak dengan madmadah. Kalau menurut Abu Ubaidah, ini sahabat, dan sebahagian yang zahiri tadi itu membedakan. Kalau yang namanya kumur-kumur atau madmadah, ya, itu hukumnya sunnah, sedangkan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Wajib artinya dia menjadi sesuatu yang harus dilakukan, ya, menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi melakukan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyemburkannya atau mengeluarkannya secara istinsyar. Istinsar itu seperti memercikkannya melalui hidung itu menjadi wajib. Nah, ini menariknya di sini
Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Kalau mayoritas ulama, dua-duanya menjadi sunnah. Lalu yang zahiri tadi, dua-duanya menjadi wajib. Lalu ada yang membedakan, satu sunnah, satu wajib. Yang sunnah itu adalah berkumur-kumur, sedangkan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya berkumur-kumur sunnah, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya itu hukumnya wajib. Nah, sebelum melihat cara berpikir mereka mengapa seperti itu, kita mencoba merujuk kembali kenapa mayoritas ulama itu mengatakannya sunnah, ya bukan wajib, padahal Rasul melakukannya. Nah, di dalam kajian fikih, selama sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintah itu mayoritas mengatakan menjadi wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Tetapi kenapa misalnya berdasarkan kaidah itu para ulama mayoritas yang rukun daripada wudhu itu yang hampir seragam semua, yaitu membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala dan kemudian mencuci kaki, itu sepakat semua menjadi sesuatu yang rukun. Walaupun nanti ada tambahan dari mazhab Maliki, misalnya ada niat, sama seperti mazhab Syafi'i. Lalu dalam mazhab Syafi'i harus dibarengi dengan tartib. Dan kemudian di dalam mazhab yang lain harus mualat. Mualat itu artinya nggak boleh ada jeda, ya, tidak boleh ada jeda. Tetapi mereka praktek dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan berkumur dan memasukkan ke hidung itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak fardu, tidak wajib untuk harus dilakukan. Mengapa mereka berpikir begitu? Disebabkan karena praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak disebutkan secara tegas di ayat tentang praktek wudhu. Ya, secara tegas di praktek wudhu. Yang tegas di ayat tentang praktek wudhu itu adalah basuhlah wajah kalian dan kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku dan basuhlah sebahagian kepala dan kemudian cucilah kaki kalian, hanya itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kemudian akhirnya mereka mengatakan itu yang wajib, sedangkan yang disebutkan Nabi itu menjadi hukumnya sunnah. Nah, dari sini bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, memberikan pemahaman kepada kita, ternyata ulama itu bisa berbeda karena berbeda menyikapi dalil. Dan pada akhirnya kalau sudah terjadi perbedaan dalam menyikapi dalil, hendaklah kemudian kita tidak bisa kemudian memutlakkan diri bahwa pendapat kita lah satu-satunya pendapat yang benar. Ya, tidak memutlakkan bahwa pendapat kita yang benar. Tidak bisa ngotot untuk mengatakan kitalah yang benar satu-satunya, terutama dalam bidang fikih. Pada kenyataannya Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tetapi beda kesimpulan oleh para ulama. Nah, ada ulama yang terkenal bernama Imam Ash-Sha'rani itu menyebutkan bahwa sebetulnya semua mazhab itu kullun yatafarra' min 'ainis syariah. Seluruh mazhab itu tercabang dari mata sumber syariat yang sama. Nah, oleh sebab itu makanya kita tidak bisa mengatakan umpama nih kalau selama ini kita mengaji di kampung dahulu utamanya umumnya adalah mazhabnya Syafi'i, lalu datang ke kota, lalu searching di internet yang dapat kita dalam mazhab Hambali, lalu kemudian sesudah
kita mengadopsi atau mengambil mazhab Hambali itu jadi panutan kita, tidak boleh kemudian ada perasaan di diri kita bahwa ternyata mazhab inilah yang paling benar. Kata beliau itu bukan merupakan adab ya dalam menyikapi fikih dan kaitannya dalam menghormati pendapat-pendapat ulama. Mengapa begitu? Kata beliau, kita ini sebetulnya pengetahuan kita masih sangat jauh dari, kalau tadi misalnya ngefansnya ke mazhab Syafi'i berarti Imam Syafi'i, lalu beralih kepada Imam Hambali yang itu berarti mazhab kita Hambali. Ini sebetulnya kita masih berada pada wilayah taklid. Ya, wilayah taklid apa? Ngikut pendapat. Belum pada wilayah kita bisa menganalisis dan menilai pendapat mana yang lebih argumentatif dan kuat sebelum cara berpikir semua ulama ini kita kuasai. Apalagi sampai pada tingkat kita setara dengan mereka, kita baru mampu menilai. Nah, untuk meningkatkan dari taklid menjadi menguasai cara berpikir, inilah makanya ditulis oleh Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid ini. Walaupun jangan pula Bapak sekalian yang dirahmati Allah baru belajar sekilas apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd ini juga sudah mulai melakukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya terbuka kepada orang untuk menilai ini yang benar, ini yang salah. Lalu apa gunanya Ustaz kita pelajari hari ini? Ini hanya untuk konsumsi pribadi kita untuk semakin mengokohkan ketenangan, itminan dalam beribadah karena kita punya wawasannya. Nah, itulah dia di antara target. Nah, sekarang kembali lagi. Kenapa dibedakan antara istinsyak dengan madmadah? Ya, menurut mereka, madmadah itu apa? Kumur-kumur, istinsyak masukkan air ke dalam hidung. Kata mereka bahwa sebab perbedaan itu terjadi kalau sumber dalil tentang kumur-kumur itu hanya riwayat yang dikisahkan oleh periwayat hadis berdasarkan apa yang mereka lihat dari Rasulullah. Jadi dasarnya melihat praktek Rasul, lalu kemudian diriwayatkan, lalu riwayat ini diambil oleh ulama-ulama fikih untuk menyimpulkan itu masuk kategori sunnah, ya. Tetapi tentang memasukkan air ke dalam hidung ini sampai ada yang mewajibkannya karena ada riwayat hadis hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Malik yang bersumber dari yang ada di dalam kitab Muwatta juga yang bersumber dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Itu bunyi riwayatnya begini. Ya, Rasul yang menyatakan, ini Rasul yang menyampaikan kalimatnya. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang kalian itu berwudu, falyaj'al, kata Nabi, falyaj'al, maka hendaklah ia menjadikan, maksudnya menjadikan itu melakukan, fi anfihi ma'an, ya, memasukkan air ke dalam hidungnya, thumma liyanthur, kemudian hendaklah dia mengeluarkannya, wa manis tajmara falyutir, dan barang siapa yang beristinja hendaklah dilakukan dengan bilangan ganjil. Kita ambil poinnya pada kata-kata Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah ia itu kan kalimatnya adalah kalimat yang bernuansa perintah, hendaklah ia. Nah, karena kalimat itu adalah kalimat yang bernuansa perintah, maka bagi yang mengatakan tidak ada masalah ayat wudu itu sendiri, lalu datang hadis ini sendiri, ini digabung jadi satu sistem yang saling mengokohkan,
yakni yang disebut dengan sistem berwudu. Sehingga dengan demikian hadis Nabi, walaupun dia hadis, apalagi hadis itu bunyinya langsung ada titah atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi falyaj'al fi anfihi ma'an, maka kemudian jatuhlah perintah Nabi ini menjadi perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Bukan ada ikhtiar. Ikhtiar itu memilih antara mau diamalkan, silakan, tidak diamalkan juga tidak apa-apa. Atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan sunnah. Nah, itu dia. Nah, dari penjelasan kita ini, hadirin yang dirahmati Allah, makin terasa sebetulnya rumit untuk kita menentukan ya which one is the best, ya kan? Berat. Ya. Kalau nanti orang yang berpikirnya direct seperti mazhab Zahiri, oh kalau begitu memang udah itu perintah Nabi ya perintah laksanakan. Nggak ada itu yang lain itu, nggak ada sunnah itu wajib tuh. Dari mana? Karena Nabi mengatakan falyaj'al fi anfihi ma'an. Ya, masukkan air ke dalam hidungnya wal yunsir. Nah, sehingga ketika dibantah orang, tapi kan ulama-ulama yang lain di luar pendapat mazhab Zahiri ini, Syafi'i, Maliki, Hambali kan mengatakan sunnah. Ah, itu mereka ulama, ini hadis. Kan jadi begitu. Nah, itu ulama, ini hadis. Mana lebih tinggi? Rasulullah atau para ulama-ulama itu? Yang ada pun mereka hidup di masa tabi'in. Gimana Bapak-bapak? Tetapi yang menyatakan itu lupa. Ya, yang menyatakan itu lupa bahwa para ulama itu juga apakah tidak membaca hadis ini? Membaca. Lalu kalau begitu kita sama-sama membaca hadis ini, awak baca, ulama mayoritas membaca. Pemahaman awak beda sama ulama. Harusnya kita bagaimana? Ikutlah kepada yang ulama. Dasarnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti pendapat orang yang ahli kalau kalian tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sesuatu. Tetapi ini kembali lagi, namanya ibadah. Enggak, pokoknya saya enggak ikut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, saya mau ikut mazhab Zahiri. Ya, nah itu mufawwad ilaikum. Itu kembali kepada kita. Ya, ibadah ini pada akhirnya memang masalah ketenangan batin kita. Tidak boleh ada was-was. Kalau was-was itu akan mengganggu kekhusyuan. Sementara khusyuk itu sesuatu yang ditarget bila mana kita melakukan ibadah. Dengan khusyuk itulah ya dia menjadi sasaran antara agar sasaran utamanya itu apa? Dalam ibadah itu menjadikan kita orang yang apa? Yang bertakwa. Orang yang menikmati rasa taat kepada Allah. Itu udah nggak bisa lagi diintervensi antara satu dengan yang lain. Itu sudah merupakan hal yang sangat inner, yang batiniah bagi masing-masing. Ya. Nah itu Bapak-bapak sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah terkait dengan persoalan istinsyak dan madmadah. Baik, udah 25 menit hampir menuju ke 30. Tadi 30 menit, Pak. Iya. Kalau gitu langsung ke tanya jawab. Iya, fadhol. Walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ini kita menjadi teringat, dan yang tak kalah penting itu adalah tercapai apa keinginan dari Ibnu Rus waktu menulis ini.
Sebetulnya sebelum hidup Ibn Rus ini udah banyak orang menulis kitab fikih. Tapi kenapa ditulisnya kitab fikih lagi? Nah, di antaranya dia ingin menambahi sesuatu yang belum ada, yaitu sebab dasar dari terjadinya perbedaan itu, dan untuk kemudian kita dalami dan pikirkan lebih lanjut. Kira-kira itu keinginan beliau. Wallahu a'lam bishawab.